skill, gaul, sharing care and fun. Podcast kita bareng kamu semua. Cerita nyata, tawa dan pelajaran. Bareng ayah biar hidup makin matang. Sebab kadang kita ngerasa paling benar. Coba hal masih belajar beneran. Tapi seru tiap minggu gaskun lagi. Dapat insight, ketawa dan inspirasi. Dari gagal dan jatuh, jadi bangkit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama podcast Gaskan. Gaskan yaitu gaul, sharing, keren dan fun. Oke, belum ini. Nah, podcast Gaskan tuh seperti biasa ya kak. Kak, ini kebiasaan nge-host ini loh. Gak apa-apa kak, boleh. Podcast anak muda yang biasanya tuh kita membahas hal-hal yang penting, berdaging ya, bikin mikir tapi juga tetap fun, banyak enjoy. Nah, sekarang tuh kita ada tema apa sih kak? Temanya ini tuh benar-benar relate sama kehidupan anak muda nih kak. Jadi temanya ini mana sih harus dimenangkan antara passion dan kuliah? Bener banget ya, antara tekanan akademik dan juga passion, apakah sejalan, apa yang harus dibenarkan dan apa yang harus kita pilih. Nah, tentunya ya kak, kita tuh gak mau sotoy gitu ya, makanya kita langsung aja tanyain ke narasumber kita yang sekarang sudah hadir, yaitu Opik. Selamat datang Opik. Duh, sudah lama nggak ketemu ya. Iya, betul. Gimana pak kabarnya? Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya, aman? Alhamdulillah pas, meskipun sibuk ya teh ya, organisasi kuliah gitu. Oke. Berarti sebetulnya kalau sudah banyak aktivitas, berarti sudah bukan beban lagi, jadi passion. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya udah passion, bisa suka jadi dilema biasanya. Kalau kita ada tuntutan, tugas, kewajiban kuliah biasanya. Betul, biar tambah produktif gitu ya pak ya. Bagus. Terkadang kan kalau misalnya kita memikirnya tuh selalu produktif, padahal itu tuh malah sibuk ya, malah kayak ngebuat diri kita tuh capek gitu teh. Nah, Benar. jadi kita tuh harus bisa menyeimbangkan waktunya. Betul. Karena jangan sampai ya, apa yang sering dialami oleh anak muda itu burnout, tahu burnout? Tahu Pak. Tahu burnout? Di titik stres yang paling atas tuh banget. Ya kadang-kadang kan ingin semuanya itu mencapai target. Karena kita ingin nunjukin, ingin membuktikan kita bisa sukses dalam segala hal. Tapi apa yang terjadi kadang-kadang itu tidak hanya fisik yang lelah, tapi mental yang lelah. Kalau bapak sendiri nih, pernah nggak dulu ngerasain burnout atau bingung gitu antara milih akademik atau passion yang bapak suka? Ya itu pasti mengalami sih. Saya juga mengalami hal itu ya. Saya dulu waktu itu passionnya ingin jadi pemain bola seperti Cristiano Ronaldo. Akhirnya Pak. Tapi akhirnya ya seperti sekarang, kesana nggak jelas, kesini nggak jelas. Aduh. Nggak juga sih ya. Ya akhirnya harus memilih pada intinya. Mana sih yang lebih potensi kita bisa meraih itu? Secara realistis, harus realistis pada itu. Berarti anak muda tuh nggak boleh idealis gitu Pak, harus realistis. Pada saatnya kita akan memilih sih sebetulnya realistis itu dalam artian bukan berarti mensampaikan hal yang idealis. Realistis itu yang bisa ya akademis ini yang memungkinkan kita raih. Mana sih yang ya dari sekian banyak ya kita data satu-satu ya dari sekian banyak mana sih yang kira-kira lebih memungkinkan. Oke. Harus itu karena balik lagi waktu kita sedikit kewajiban kita banyak. Waktu sedikit kewajiban kita banyak. Tapi waktu kita hidup sama. Rena berapa jam waktu per hari? 24 jam dong sama. Sama, Salwa? 24 jam. Saya pun sama. Iya, nggak mungkin 48 jam Pak. Nggak mungkin misalkan. Tapi mungkin aja kalau misalnya doa aku diijabah, aku pengennya kayak satu hari 48 jam. Waduh, gitu. nggak cukup gitu ya 24 Iya. jam? Seandainya. Bahkan kalau misalkan kita ya dalam hal rezeki gitu ya,
kita dikasih Allah itu uang yang melimpah, tapi ternyata uang melimpah itu juga nggak bisa membeli waktu. Ya, betul. Makanya ada sebuah ini ya, sebuah kata-kata yang memang itu boleh kita anggap menampar atau membuat kita terinspirasi. Yang mana sih yang lebih kalian lebih nyaman ya bahasanya? Tapi ada begini, dulu ada seorang ulama namanya Hasan Basri ya. Jadi beliau pun mengatakan seperti ini, bahwa manusia itu adalah kumpulan hari. Jika hari itu hilang, maka sebagian lembaganya itu pun hilang. Jadi kalau seandainya ada orang gitu ya yang memberikan waktu untuk kita, dia itu diibaratkan memberikan sekian detik umurnya untuk kita. Maka dia tuh memberikan aset yang paling penting untuk kita. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh saya itu mencintai kamu, tapi nggak pernah memberi waktu, itu nonsense. Itu bohong ya. Iya. Nonsense. Omong kosong. Nah, paling dekat ada 2 orang yang memberikan itu semua, memberikan segala hal termasuk waktunya. Itu udah ada 2 orang dalam hidup kita. Siapa? Siapa? Orang tua. Ayah dan ibu kita. Makanya kita harus menghargai ya. Betul. Bayangkan ibu kita kan, dia kehilangan masa mudanya. Ya. Ibu kita itu dia karena mengandung kita, melahirkan kita. Bahkan dia itu mungkin boleh jadi dia bercita-cita ingin menjadi seseorang yang seperti ini, namun karena dia lebih memprioritaskan kita, dia memberikan waktunya khusus untuk kita. Dan ayah kita boleh jadi dengan kehadiran yang minim di rumah kita, dia lebih banyak di luar, itu dalam rangka memperjuangkan kita supaya kita memiliki pendidikan bagus, Betul. supaya kita didorong untuk mudah mengejar-ejar gitu. Punya kehidupan yang lain. Makanya ada orang bijak bilang, 2 orang ini jangan pernah sampai kita lupa itu adalah hidup kita. Betul banget ya guys ya, kita harus menghargai orang tua kita. Betul. Karena orang tua kita itu udah istilahnya memberikan pilihan untuk merawat kita tentunya ya. Betul. Oke, nah ya balik lagi ke passion tadi. Ya makanya kita harus pilih nih. Ya karena waktu kita sedikit, mana sih yang memungkinkan kita kayak. Karena saya juga tuh banyak keinginan. Tentunya keinginan yang pemain bola. Iya, bola seperti Kan Cristiano Ronaldo. waktu zaman saya dulu itu kan ada tayangan Liga Sepak Bola yang terkenal. Kalau sekarang mah Premier League ya. Dulu itu tuh ada, kalau sekarang itu mungkin yang terkenal tuh Premier League ya. Premier League itu tahu kan, Liga Inggris. Ya kalau dulu mah Liga Italia. Jadi ada sebuah cuplikan wawancara tentang kehidupan pemain sepak bola ya. Mereka itu luar biasa, dan kelebihan hartanya itu dia bisa ya banyak agenda-agenda positif, walaupun ada juga yang punya agenda kegiatan kesehariannya itu negatif, tapi yang saya lihat itu ada orang dengan kekuatan harta dia bisa berbuat kebaikan yang lebih, dia terinspirasi, wah kayaknya kalau punya uang banyak kayak gini ya terkenal, wah, bisa bantu banyak orang. Punyalah kejadian cita-cita seperti itu. Saya tuh dari kecil cita-citanya berubah-ubah. Tapi Asalnya dari cita-cita berubah ya. Wah, kan nama anak kecil ya. Kayak Karena kan melihat- masih berimajinasi ya. Betul. Jadi pertama waktu kecil pengen jadi, awalnya sih pengen jadi dokter. Ngelihat polisi, oh polisi enak nih, polisi. Lihat tentara, akhirnya rubah. Nah akhirnya pas kesini ya sebetulnya bukan hanya cita-citakan ya. Nah seperti itu, jadi ya kita punya passion boleh, tidak masalah. Dan kita pun ya jangan merasa itu ya, merasa berdosa menjaga passion itu. Dan selama itu positif, cuman ya ada kalanya kita dalam hal passion dan kewajiban, kira-kira mana sih yang harus kita pilih. Ya, Kan kalau kuliah udah jadi kewajiban ya kewajiban. apalagi kuliahnya kita itu ada orang yang di belakang kita yang mendorong dengan penuh pengorbanan. Jadi orang tua kita misalkan. Dan menjadi passion kita, kalaupun nggak dilakukan sekarang bisa ditunda, di cancel, tapi bukan berarti ditinggalkan ya, ditunda dulu. Tapi kalau kewajiban itu, yang kewajiban boleh nggak di cancel? Enggak. Harus diprioritaskan. Kewajiban itu nggak boleh harus prioritas, walaupun memang kadang-kala, ini kewajiban ini tuh sesuai dengan passion. Iya, iya. Kalau beda, Berat sih sebenarnya. Karena kadang kan kita pengen lebih memilih passion biar sehati gitu ya Pak, sejalan gitu.
Lebih baik Betul. lagi kalau betul hidup itu pilihan dan ya kewajiban nggak bisa ya nggak bisa ditinggalkan. ditinggalkan. Ya, apalagi kewajiban pendidikan kan adalah dorongan yang boleh jadi ya. Kita itu memang bukan pilihan. Saya dulu pernah ya ke orang tua itu saya waktu SMA itu tidak sesuai dengan SMA pilihan saya. Saya ingin ke SMA pilihan saya kenapa? Karena itu ada teman-teman SMP saya pada ke sana. Karena nggak mau persia sama Ikut-ikut teman-teman. aja ya, Bapak Betul. ya. Wah, nggak rame nih. Sama geng misah. Wah, nggak mau ah. Wah, sampai marah sama orang tua itu seperti itu. Apa yang terjadi? Saya jalanin. Saya merenung ya pada awalnya. Di orang tua itu mengasih dorongan supaya ya coba aja ya, ternyata teman-teman baru ya asik juga sebetulnya. Di Selalu ada SMA. hikmah ya Pak ya. So ada hikmah dan ternyata ya makin luas lah teman kita selama kita memang hadir di sana positif, tidak ada masalah, insyaallah nggak ada masalah. Ya mas, walaupun ya setiap persoalan itu pasti ada. Oke, ini aku punya cerita nih Pak. Jadi waktu SMA tuh aku emang salah jurusan ya, karena sebenarnya cerita dari awalnya itu waktu SMP aku masuk salah satu SMA favorit dengan jalur prestasi. Jadi ada apa OSN, bukan OSN, KSM lah, kompetisi sains madrasah itu IPA, IPA terpadu waktu itu. Nah jadi otomatis lah aku tuh masuknya ke jurusan IPA. Ternyata ketika aku menjalankannya gitu ya, dan ada di situ tuh ada bukan mata kuliah loh, pelajaran. Eskul bukan? Ya, Disebutnya atau mata pelajaran tambahan biasanya. iya pelajaran tambahan atau lintas mata pelajaran itu ekonomi. Nah jadi di situ tuh aku malah suka ekonomi Pak. Wih. Iya masuk ekonomi dan dari situ sebenarnya kayak aduh udah salah jurusan ya teh, jadinya bingung juga karena di sisi lain ekonomi tuh paling aku suka dan pelajaran IPA tuh malah aku tuh gak suka dan malas gitu. Nah waktu itu tuh ada keadaan di mana aku tuh sering ikut lomba ekonomi, malah jadinya tuh di belajar di kelas tuh nggak fokus gitu teh. Nah gitu. Jadi gimana sih sebenarnya kita tuh bisa menyeimbangkan gitu antara passion atau kesukaan kita dengan kewajiban gitu. Terutama waktu itu ya Pak, waktu SMA aku gitu. Aku tuh merasa kayak nggak punya apa ya, nggak punya keteraturan lah dalam waktu gitu ya untuk Tuh, menyeimbangkan reaktif, ya. keduanya. Mungkin gitu. bakal relate juga nih ya sama teman-teman. Ya ketika kita dihadapkan dua pilihan, yang pertama memang kita harus mengukur Oke. ketika kewajiban ini dijalankan dan ditinggalkan atau passion ini ketika dijalankan banget, akibatnya mana sih yang lebih banyak mendatangkan kebaikan ataupun sebaliknya diukur. Dan kalau biasanya sih ya kalau dipilih antara kewajiban dan passion, tentunya ya ketika ditinggalkan itu tentunya akan mendatangkan banyak masalah, yaitu ya kewajiban biasanya. Iya. Kalau passion sih ya passion juga itu ya bisa, kalau menurut saya sih bisa ditunda karena biasanya passion itu terikat dengan hal yang sifatnya personal biasanya, tidak melibatkan orang sekeliling kita. Kalau misalkan kita tinggalkan biasanya, misalkan saya hobi nih nonton bola ya, tapi belum tentu kan yang di sebelah saya, orang tua saya, atau misalnya istri saya ataupun sahabat saya juga hobi juga kan, Iya. ada sebuah. Tapi kalau yang kewajiban itu efeknya biasanya kalau ditinggalkan itu akan berat itu berpengaruh. Dan sifatnya kewajiban mah tuh ya kalau ditunda itu resikonya besar. Ya kewajiban tuh contohnya ya dalam hal ini mungkinnya kewajiban kita ikut ujian. Iya. Bisa nggak ditunda? Iya nggak bisa. Ya kalau kita minta tunda, teman yang lain gimana nanti? Ya, waduh yang lain ditunda juga kan? Gitu. Seperti halnya kewajiban kita misalnya punya ini ya, punya kewajiban yang lain. Jangan lupa kewajiban kita yang lain itu terkait misalkan seperti halnya kuota itu harus diisi kalau habis. Kan kalau misalkan itu tidak diisi gimana biasanya? Ya kita nggak bisa dikontak, nggak bisa dihubungi, kita terpisah dari dunia yang luas ini. Jadinya yang tadinya kepo jadi nggak bisa ikut kepo juga. Kan Tapi gitu ya. tapi lucu aja sih ya teh,
karena anak muda sekarang tuh punya HP tapi nggak punya kuota gitu. Iya, Jadi mendingan jual HP-nya beliin kuota. Aduh nanti. Karena masih berpikir ada wifi di mana-mana. Nah ya, padahal kan Apalagi di kadangnya kampus kayak kalau gratis. Arjen tuh nggak ada wifi, wah bingung gitu ya teh. Ya, apalagi kan anak muda sekarang itu kan dunianya terkoneksi dengan kuota dan artian internet. Kalau nggak itu ya kehilangan update. Nah, jadi itu saja contohnya. Kemudian kewajiban terkait apa ya, terkait misalkan biaya kuliah, ya. Biaya kuliah. Kemudian kewajiban kita misalkan ya terhadap tugas-tugas kita di kampus nggak bisa Tinggalkan. Nggak bisa dikesampingkan. Sekarang gimana sih konsekuensinya kalau tugas itu di cancel? Dalam artian tidak di cancel ini misalkan tidak kita kerjakan, konsekuensinya berat nggak biasanya? Berat. Berat nilainya anjlok mungkin Selain ya. nilai teh, karena kalau misalkan di nanti akan numpuk gitu tugasnya, Iya. jadinya males gitu. Nah, itu terkait tugas akademik ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira saya nanya yang lebih personal, passionnya sama apa, kemana? Nah, tadi kan aku udah cerita ya kalau misalnya Ya. aku suka ekonomi. Nah, padahal sebenarnya passion aku tuh sebenarnya di dunia content creator Oke. gitu. Karena waktu aku masuk kuliah, aku masuk ilmu komunikasi dan itu emang disarankan oleh orang tua aku, Pak. Nah, saat aku ilmu komunikasi tuh aku seneng banget kayak ngobrol gitu ya, jadi MC juga. Terus aku juga suka content creator gitu, suka videoin, editing gitu. Jadi passion aku itu sih. Ya. Nah, kalau passion itu ditinggalkan, mungkin ditinggalkannya nggak selama-lamanya, dalam artian sejenak. Tunda gitu ya. Kira-kira efeknya bakal masalah besar nggak itu? Enggak sih. Nah, ya. Iya. Bayangkan dengan yang tadi, mana yang lebih besar? Kewajiban. Kewajiban. Jadi kewajiban itu harus dikerjakan, harus mutlak daripada passion. Jadi kalau memilih ya, syukur-syukur kalau dua-duanya bisa bareng. Selaras. Tapi sebetulnya kuncinya di waktu sih. Selama kita Iya. bisa masih mengelola, is okay. Tapi kadang dihadapkan pilihan ya, dan kita memang waktu itu sempit harus memilih gitu. Nah, kalau harus memilih ya, kalau tidak mau kewajiban. Berarti kita harus membuat skala prioritas ya. Ya, Teh? Ah. boleh memilih keduanya tapi harus tahu skala prioritas Betul, mana yang karena lebih kalau utama. misalkan kita ya dihadapkan dua pilihan dan tidak terkerja kadang-kadang ya, ataupun salah satu yang tercapai yang kadang stres kalau tidak bisa kelola, Iya. stres. Nah, makanya salah satu solusinya yaitu adalah kalau mau berjaminan waktu sih kita harus mengelola dengan baik. Karena ada rumusnya sih waktu itu. Apa tuh, Orang Pak? menamakan itu pola Eisenhower ya. Pola Eisenhower itu begini. Jadi ada 4 ruang. Kalau kita ini kuadran 1, 2, 3, Iya. 4 lah gini ya. Nah, kuadran yang pertama itu adalah yang kita anggap itu sangat prioritas. Nah, prioritas itu biasanya yang terdesak dan harus dilakukan. Pendidikan. Nah itu biasanya terkait kewajiban terdesak dan tidak bisa dilakukan oleh selain kita, tidak bisa didelegasikan dan Ada bantuan gitu ya. penting dan mendesak. Terus tapi ada juga yang mendesak tapi tidak penting. Itu gimanain biasanya? Penting kan ada yang penting dan mendesak, itu mah harus segera. Tapi ada yang penting tidak mendesak, biasanya passion. Salah Gitu. satunya. Oke. Ya, Itu ada di kuadran mana tuh Pak? Untuk ya bisa di 2 biasanya. Atau bisa juga diarahkan ke 3. Kalau misalkan passionnya itu ya boleh jadi. Kayak ini orang ada yang hobi hiking ya. Orang ada yang hobi hiking. Kan hiking itu nggak mungkin tiap hari gitu. Atau tiap pekan ada nggak yang hiking gitu. ada kalau yang memang pekerjaan itu di Pekerjaannya boleh. Berarti kan kalau begitu kalau sudah pekerjaan mungkin kewajiban. Iya, kalau Profesi. sudah- ya, profesi. Mungkin dia karena dia dapat uang penghasilan dari sana. Tapi bayangkan kalau hanya sekedar itu bisa passion jadi juga bisa. kan. Dan ada yang penting mendesak, kemudian ada yang penting tapi tidak mendesak. Nah, di bawahnya biasanya ada apa lagi? Ada mendesak tapi Tapi tidak penting. penting. Apa itu biasanya? Mendesak tidak penting apa? Mendesak tapi tidak penting. apa ya? Terus yang terakhir, dan keduanya ya tidak penting sama mendesak itu mah tinggalkan Ya. otomatis.
Ya mungkin hal-hal contohnya yang mata pelajaran yang tidak kita sukai. Dia mendesak tapi nggak begitu pengaruh juga untuk hidup kita gitu. Nah, ya kalau yang itu memang ya kita anggap yang tadi kan penting dan mendesak. Terus yang berikutnya adalah penting tapi tidak mendesak. Sekarang mendesak tapi Tidak penting. tidak penting, delegasikan saja. Kalau punya teman kayak itu. Misalkan misalkan undangan, ya titip salam aja dah ya. Ini titip Atau titip kado aja kado gitu aja ya. gitu. Aduh nggak enak ya kalau nggak hadir, kan penting sebetulnya. Iya, Kan sebelum mendesak tapi ya itu ya tidak terlalu penting. itu penting. Misalkan kalaupun tidak hadir juga nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi karena kita ingin jaga hubungan, ya akhirnya kita ya udah ini nih, titip ya ke teman, salam nggak bisa hadir, nggak ada sesuai nggak bisa tinggal gitu aja. Gitu. Nah itu rumusnya. Oke. Waktu. Waktu. Betul, karena ya kita nggak bisa mengerjakan sekaligus dalam satu kali, Mm-mm. karena ya kita terbatas. Jadi gimana caranya tetap selaras gitu ya Pak ya? Selaras. Selama terjalani. Mungkin ada yang dalam satu waktu ada yang harus memilih salah satu. Iya. Ada momennya kita Dan harus harus memilih. ada yang dikorbankan. Tuh, Tuh. aduh. Pada akhirnya dalam sebuah hidup tuh ada, dulu istri saya itu kan guru ya, istri saya itu guru, melahirkan anak yang pertama. Iya. Jadi ya akan ada pilihan kan ya, ini mau tetap aja atau enggak. Dan ini mah bebas semuanya kan, semua pilihan. Dan terjadi dia membaca buku Ainun Habibie ya, tahu ya, Bu Ainun isinya Pak Habibie Iya. kan, dia kan dokter ya. Iya. Tapi di dalam profesi dokter itu ketika lahir anak pertama dia kan memilih kan, mana saya tuh harus jadi dokter atau misalkan harus fokus di rumah. Iya. Tapi yang dia pilih apa? Pasti kan Keduanya. Iya. keduanya kan Pilih enggak, ke rumah. pilih ke Iya. rumah. Oh, Kenapa? Karena dia nggak ingin kehilangan momentum menyaksikan anaknya tumbuh. Kan kalau bisa di luar kehilangan kan. Nah ini kalau misalnya dia jadi dokter ya kan kehilangan momen itu. Nah momen itulah yang mahal berarti. Akhirnya dia memilih untuk jadi rumah. Iya. Sebenarnya kan profesi yang paling mulia itu jadi ibu rumah tangga. Betul. Iya. Jadi Itu profesi paling Oh, mulia. iya. itu mah profesinya itu dihargai secara di dunia, dihargai di akhirat itu Iya. penghargaan dari Allah itu luar biasa besar. Nah jadi sekiranya semuanya itu akan dihadapkan pilihan. Nah makanya ketika kita dihadapkan pilihan, mana sih yang akan mendatangkan kebaikan lebih banyak, mana sih yang akan menyebabkan hal-hal yang buruk lebih banyak, kita ukur. Adakah orang yang merasa dirugikan dengan keputusan kita, terlebih yang diri kita sendiri, keluarga kita, itu diukur. Makanya kita prioritaskan nih mana sih yang ketika kita mengambil keputusan ini ya itu teh keputusan terbaik. Karena kan kalau dalam Islam itu ada ini ya, ada maqasid syariah. Jadi dalam maqasid syariah itu ya, itu ketika keputusan-keputusan kita itu ya jangan sampai merugikan pertama pribadi, akal pikiran, membahayakan jiwa, membahayakan orang lain. Nah itu ada ukurannya, mungkin itu mah harus sesi khusus kayak itu. Pasti panjang juga ya pembahasannya. Betul. Berarti tadi juga udah masuk ke tips gitu ya, gimana caranya memilih antara passion maupun akademik. Dari Bapak sendiri adakah beberapa tips lagi gitu ya Pak ya untuk anak muda biar lebih mudah gitu dalam Mengambil keputusan iya. dan menyelaraskan keduanya. Betul Gitu. banget. Nah tadi kan terkait mengambil keputusan, tentunya kan mana yang mendatangkan kebaikan dan mana sih yang mendatangkan keburukan. Ya itu tadi diukurnya, tipsnya itu. Dan yang penting dan keputusan itu adalah ketika kelas itu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah keputusan kita itu diberkati. Nah, jadi setiap keputusan apapun itu ya kira ini Allah gitu atau enggak. Ketika kalian sudah dalam tahapan itu, insya Allah itu adalah yang hadir dalam hidup kita itu adalah keberkahan. Oke. Nah itu terus jangan lupakan itu waktu. Memanfaatkan waktu.
Jadi Penting banget. penting sekali ya di usia muda kita itu jangan lupakan sense of death namanya. Sense of death. Paham Hmm. bahwa kita itu akan mati gitu. Ya. Saya jelas aja akan mati. Gimana caranya bisa memanfaatkan waktu yang ada ini Iya. dengan Ya karena waktu itu aset, gak akan bisa balik lagi. Berapa banyak ya kalau kita punya uang yang sangat banyak, mau miliaran, mau triliunan, benar bisa beli waktu. Makanya manfaatkannya sebaik-baiknya waktu itu. Saya dulu pernah punya teman namanya si Agus. Hmm. Ini nama Agus ini pasangan. Iya nih. Waktu Mas SMA. Agus langsung relate nih. Saya kelas 1, ingat, saya nggak pernah lupa, mungkin ini sudah saya ceritain ya sama teman-teman saya, sama rekan-rekan saya, ya sama junior bimbing saya semua. Dulu saya tuh pernah di waktu kelas 1 SMA, di jam istirahatnya itu kebetulan menjelang asar. Nah, pasti saya tuh main bola, kita semua tuh main bola, biasalah anak-anak waktu itu ya, nggak punya, dulu belum ada internet, Iya. belum ada medsos ya, jadi ya memang yang bikin asik Main itu aja. main ya, main bola lah kita di lapangan gitu ya. Nah, ketika main itu azan berkumandang. Nah, yang azan teman saya juga. Nah, azan lah ya. Nah, saya sama teman-teman yang lain sudah mau bergegas berhenti main bola. Cuma nih si Agus keasikan. Gus, ayolah ke musola. Udah adzan. Wah, udah lah duluan aja. Ayo, tak lagi masuk. Ah, udah so. Ayo so. Sampai pada akhirnya, udahlah kau duluan so. Urusan sholat mau untuk orang tua so. Nanti aja tobat mau kalau udah tua so. Nah, 2 pekan kemudian libur kenaikan kelas 2. Oke. Nah, si Agus ini ikut acara camping ke Ranca Upas. Pada saat di Ranca Upas itu ada hujan besar, sehingga pohon bertumbangan, dan si Agus itu wafat terkena pohon. Saya ingat bisa. Saya ingat sekali itu Pak. Nanti aja kalau Pak tua udah tua, dia nggak nyampe usia tua. Almarhum berarti ya Pak. Udah meninggal. Jadi nggak ada yang menjamin usia muda jauh dari maut. Nah itu pelajaran buat saya pada saat itu. Ya. Jadi kalau bisa baca ya bahwa ya, ketika datang sakaratul maut itu dia nggak akan pernah memandang usia, tidak akan memandang titel. Kamu siapa? Jangan nanti dulu deh. Nggak mungkin. Wah ini Padahal dokter bisa. nggak mungkin. Wah ini artis. Oh lagi ketemu dokter jangan dulu diambil, nggak mungkin misalkan ya. Dan sama seperti yang saya tahu, kalau kita tuh bakal meninggal sesuai dengan kebiasaan kita tuh biasanya ngapain ya Pak ya. Betul. Makanya kalau kita memanfaatkan waktu nih ya teman-teman dengan baik, ya semoga aja kita pun meninggalnya di keadaan yang baik itu. juga. Betul. Amin amin ya rabbal alamin. Nah kita berdoa lah supaya kita wafat dalam husnul khotimah, Amin. wafat dalam mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Iya. Makanya memang harus jadi habit tuh hal yang positif dari diri kita. Jadi habit, jadi kebiasaan, karena ya kita nggak tahu ya kita akan diambil nyawa kita dalam kondisi lagi ngapain. Nah, Tidak terduga lah ya. Iya. Kita juga nggak makanya tahu. kadang-kadang harus berefleksi ya, mungkin di antara teman-teman di sini ya kayak Reina, kayak Salwa ataupun yang ada di sini, berefleksi menjelang tidur atau misalnya sebelum tidur, berefleksi ya terkait usia kita yang makin hari makin bertambah. Kira ini kita sudah pasti yang sudah kita kerjakan, masih yang lebih banyak positifnya atau negatifnya kita ukur. Nah kalau misalkan ya ada hal-hal yang lebih banyak negatifnya kita perbaiki, mumpung ya usia kita masih ada kesempatan. Nah, baik lagi, nah tadi mana sih, nah kita juga ukur nih di anak kewajiban passion mana sih yang lebih banyak kita nggak ada di dunia ini, itu seakan singkat. Coba buka surat An-Nazi'at ayat terakhir, bawa di handphone sok An-Nazi'at ayat terakhir. Coba ya. Dari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya sangat hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja.
tinggal di dunia padahal waktu sore atau pagi hari. Nah ini ketika seorang itu menghadapi hari terakhirnya, asa kemarin Sesingkat itu ya. sehingga Iko akan terbayang pada saat dia masih anak-anak sampai hari terakhir, kok asa sebentar kayak kemarin sore gitu juga kan seperti itu. Makanya ini baik lagi waktu itu gunakan sebaik-baiknya. Apalagi anak-anak gue sekarang tuh banyak scrolling. Scrolling bisa sejam. Iya, yang tadinya tahu-tahu 5 ada- menit lagi lah, 5 menit lagi. Scrollingnya dari Isya, tahu-tahu udah subuh. Waduh, udah selesai. Iya, relate banget nih Pak ya main ini. Iya, oke. Oke ya. Oke, untuk tema ini udah selesai. Oke, makasih banget Pak Makasih, Opi Pak Opi. udah sharing-sharing Iya. ya di tema kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat insight dari yang pertama tuh ya, tipsnya tadi tuh ada selalu ingat ridho Allah. Ya, ridho Allah dan Oh. ridho orang tua juga. Betul. Kedua juga harus menyeimbangkan waktunya ya Teh ya, dan memilih mana yang memang bisa kita kerjakan dan mendatangkan kebaikan gitu. Betul banget. Oke, buat yang masih dilema pokoknya jangan sampai pusing-pusing lagi ya. Ingat prioritaskan yang kewajiban dulu baru kita ke passion. Jadi biar lebih selaras gitu ya Teh ya. Iya, betul. Oke. Sekian dari podcast Gaskan, yaitu apa Teh? Gaul, Sharing, keren keren, dan dan fun. Mantap ya. Oke, sekian dari saya Reina dan rekan saya. Salwa, terima kasih karena teman-teman sudah melihat podcast kali ini. See you di lain waktu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.